Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ketika seseorang membahas tentang cara budidaya ikan gabus, apa yang kalian pikirkan sahabat? Apakah kalian mengenal sosok ikan yang satu ini? Ikan ini merupakan ikan predator di air tawar, sangat liar dan rakus hingga biasanya ditakuti oleh para peternak ikan. Ikan gabus merupakan ikan buas pemakan segala benih ikan. Bahkan ikan gabus juga memangsa serangga-serangga yang ditemukan di air beserta beberapa ikan dewasa jika ia hidup di habitat asalnya loh. Jika kalian berniat untuk budidaya ikan gabus, berikut adalah cara budidaya ikan gabus yang mudah bagi pemula versi Suksespedia. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Pemilihan tempat. Ada beberapa tempat pembudidayaan ikan gabus yang biasa dipakai oleh para peternak ikan gabus, yaitu kolam tanah, kolam terpal maupun kolam beton. Pilihlah salah satu jenis kolam yang kamu pakai nantinya ya, sesuaikan dengan modal awal. Dan berikut adalah beberapa poin penting yang harus kamu ketahui tentang ketiga jenis kolam pemeliharaan ikan gabus ini. Kolam tanah. Untuk kolam ikan gabus yang menggunakan media langsung dari tanah, cara membuatnya cukup sederhana, yaitu dengan menggali tanah yang permukaannya datar hingga mencapai kedalaman tertentu atau disesuaikan dengan keinginan pemilik. Dan kemudian kalian hanya tinggal melakukan penimbunan di bagian sisi kolam agar ketinggian dari kolam tersebut bisa bertambah ya. Untuk masalah air yang akan digunakan di dalam kolam ikan gabus tersebut biasanya berasal dari anak sungai yang dialiri di atas kolam. Dan air yang telah melimpah akan masuk dan mengalir ke dalam selokan yang disiapkan di dekat kolam hingga akan menjadi sirkulasi air yang baik. Kolam terpal. Sekarang ini penggunaan kolam terpal untuk berbagai budidaya ikan kian populer. Pada cara budidaya ikan koi, banyak peternak ikan tersebut yang memilih menggunakan kolam terpal. Banyak jenis ikan lain yang biasanya dibudidayakan dengan menggunakan kolam berjenis ini. Ikan gabus misalnya. Penggunaan kolam terpal tentunya akan lebih praktis dan mudah, pembuatannya juga akan lebih murah jika dibandingkan dengan kolam beton dan tentunya memiliki beberapa keunggulan ya. Bagus untuk daerah yang tidak bagus atau tidak mudah mendapatkan air. Jika kalian tinggal di daerah yang tidak terlalu mudah untuk mendapatkan air, daerah berpasir dan di pesisir di mana lapisan tanahnya tertentu tidak bisa menampung air, maka penggunaan kolam terpal adalah pilihan yang bagus sahabat. Menjaga kestabilan suhu di kolam, beberapa petani ikan telah membuktikan kehebatan dari kolam terpal yang nyatanya mampu menahan fluktuasi atau perubahan suhu air kolam yang biasanya terjadi karena alas sekam yang ditabur pada dasar kolam ya. Kolam beton. Berternak ikan gabus di kolam beton atau melakukan cara budidaya ikan gupi menggunakan media kolam yang satu ini memang memerlukan persiapan dan juga perawatan yang akan berbeda dengan budidaya ikan menggunakan dua media kolam jenis lainnya.
Walaupun sebenarnya untuk proses pembudidayaan ikan gabus, kolam beton dianggap paling bagus di antara yang lainnya. Berikut adalah beberapa kelebihan ketika menggunakan kolam beton. Berbeda dengan kolam tanah, air yang dialiri ke dalam kolam tidak akan mudah kotor dan lebih higienis karena tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Jauh lebih awet struktur kolam ini jika dibandingkan dengan struktur kolam yang lainnya. Lebih tahan dan akan lebih jarang membutuhkan proses perawatan, mudah dibersihkan pada masa panen, dan ikan yang dihasilkan ketika panen tidak akan berbau tanah maupun lumpur. Memilih indukan ikan gabus. Sebelum melakukan pembudidayaan, tentunya kalian terlebih dahulu harus memilih indukan yang bagus, sehat dan aktif ya. Perbedaan induk jantan dan betina ikan gabus adalah sebagai berikut sahabat. Ikan gabus jantan biasanya akan mempunyai bentuk kepala yang oval dan betina yang berbentuk bulat. Warna tubuh ikan gabus jantan sedikit gelap dan pada betina terdapat warna kontras yang cukup terang. Lubang genital pada ikan gabus jantan biasanya berwarna merah dan jika ditekan akan keluar cairan bening, dan pada betina jika ditekan pada bagian perut akan mengeluarkan telur. Bertekstur lembek dan cenderung berukuran lebih besar daripada perut ikan gabus jantan. Cukup mudah untuk membedakannya kan sahabat? Memulai pemijahan dan proses penetasan telur. Campurkan beberapa indukan jantan dan betina, setidaknya 20 hingga 30 indukan. Disinilah bak atau kolam yang telah kalian pilih sebelumnya diperlukan. Sama seperti cara budidaya ikan cupang, ada beberapa kolam yang diperlukan, salah satunya untuk proses pemijahan. Biarkan indukan ikan gabus selama 3 atau 4 hari di dalam kolam tersebut. Usahakan agar air untuk tetap mengalir selama terjadi proses pemijahan berlangsung. Beberapa tanaman air bisa kalian tambahkan ke kolam selama pemijahan. Isi air kolam dengan batasan hingga 50 cm. Biasanya ikan gabus betina mampu menghasilkan hingga 11.000 butir telur loh. Telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu lebih kurang sehari. Aturlah suhu kolam hingga 20 derajat Celcius. Biarkan saja anakan ikan gabus yang telah menetas tersebut karena mereka masih menyimpan cadangan makanan sendiri untuk selama kurang lebih 2 hari. Perawatan larva ikan gabus. Untuk merawat buraya atau larva dari ikan gabus, maka kalian harus mempersiapkan beberapa langkah pemeliharaan ya. Perawatan buraya ketika menginjak umur 2 hari, seperti yang telah dijelaskan bahwa larva atau buraya ini telah menyimpan cadangan makanan untuk 2 hari lamanya. Dan setelah itu kalian haruslah memberi makanan seperti artemia. Kalian bisa memberi pakan 3 kali dalam sehari agar larva-larva tersebut bisa tumbuh besar dengan cepat. Perawatan saat buraya atau larva berumur 5 hari. Tetap memberikan makan 3 kali dalam sehari dan jika perlu disisipkan makanan tambahan seperti dapna. Selalu ingat untuk mengganti air kolam dan kelancaran sirkulasi serta jangan lupa dalam memberikan pakan ya.
Penebaran benih. Penebaran benih ikan gabus biasanya dilakukan ketika umur anakan ikan mencapai 2 minggu. Biasanya penebaran benih akan dilakukan ketika larva atau benih ikan belum diberi makan dan pada saat pagi hari. Setelah 2 hari berlangsung, biasanya barulah petani ikan akan memberikan pakan yang umumnya berupa pelet atau makanan buatan pabrik ya. Cara pemberian pakan rutin. Kalian dapat memberikan pakan berupa pelet, namun bisa juga menyediakan beberapa jenis pakan alternatif seperti anakan rayap, sisa daging ampasan yang ada di dapur, dan ikan teri. Kalian juga bisa membuat campuran pakan sendiri dengan bahan-bahan ampas tahu, bekatul, ikan teri, dan juga jagung. Rebus keseluruhan bahan-bahan tersebut dan giling menjadi satu. Jemur campuran pakan tadi setelah kalian merasa semua bahan tercampur dengan rata. Cukup mudah kan? Proses panen. Keunikan dari budidaya ikan gabus ini adalah peluang kalian untuk melihat kebutuhan pasar. Bahkan kalian bisa melakukan proses panen secara bertahap di dalam tiap-tiap kolam ya. Ikan gabus adalah ikan air tawar yang memiliki daya tahan tinggi. Dan manfaat beragam yang dimiliki ikan gabus membuat ikan ini akan selalu diminati sahabat. Jangan lupa untuk melakukan pensortiran atau pemisahan setidaknya sebulan sekali. Pilihlah ukuran ikan gabus yang sama besar dan pisahkan dengan yang berukuran lebih kecil atau lebih besar. Kelompok ikan-ikan tersebut berdasarkan bentuk fisik dan besarnya ukuran mereka ya. Ini untuk mencegah adanya sifat memakan ikan yang lebih kecil. Nah, itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya ikan gabus yang mudah bagi pemula ya. Setelah mengetahui ulasan tadi, apakah kalian sudah siap untuk budidaya ikan gabus, sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.